Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Paul Cavalusio dengan NIM 22 11533006. Di sini saya akan menjelaskan tentang FB Growth sesuai dengan permintaan dari Pak Wahyu untuk melengkapi kekurangan di presentasi sewaktu UTS Capstone Project 1. Yang pertama itu kita punya data transaksi ya. Di sini ada 5 transaksi. Item yang dibeli itu ada kopi, donat, kopi, roti, matcha. Untuk transaksi 2, transaksi 3 ada kopi, donat, roti. Transaksi 4 ada teh dan donat. Transaksi 5 itu ada kopi, teh, donat, dan roti. Nah, di awal kita hitung dari masing-masingnya berapa kemunculan, karena kita mau menghitung dari yang namanya tuh minimum ada nama itu support. Support itu minimal 75 dua kali kemunculan. Dua kali. Sedangkan satu kita butuh yang namanya itu confidence. Nah, confidence ini kita butuh 70% dari total transaksi, dari nilai confidence. Nah, yang pertama itu kita coba hitung berapa kali kemunculan. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4 kali untuk donat. Terus kita punya kopi kemunculannya 4 kali pada transaksi 1, 2, 3, dan 5. Roti itu sebanyak 3 kali pada transaksi 2, 3, dan 5. Dan teh sebanyak 2 kali. Kenapa matcha tidak masuk di sini? Karena dia muncul cuma pada transaksi kedua. Dan biasanya bersatu-satuan itu. Nah, setelah kita hitung berapa banyak ya, maka hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Kopi 4, donat 4, roti 4, roti 3, dan teh 2. Nah, setelah itu kita urutkan secara descending dari yang huruf kecil ke huruf besar. Pada di sini D dan kopi dan donat itu sama-sama 4, tapi mereka huruf D lebih dulu, makanya donat terlebih dahulu. Ini sudah memenuhi confidence yang tadi 70%, dan kopi itu adalah dan support minimal muncul 2 kali. Selanjutnya kita masuk ke pertama, kita masuk dengan bangun FP3 dari data transaksi. Nah, yang pertama itu kita coba ini secara teori seperti ini. Root itu adalah nilai 0. Nah, setelah itu kita untuk transaksi yang ini ya. Nah, setelah itu kita coba hitung untuk kopi dan donat. Kopi pajakan munculnya 1 kali. Selanjutnya ada donat D, munculnya 1. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi kedua, kopi lalu roti. Tetap sama, masih dari 0. Itu dari kopi kita masuk ke roti. Jadi roti adalah leaf dari 0 yang tadi. Leaf atau daun. Yang pertama kita sebutnya akar. Ini berbeda dengan dunia nyata, di mana daun itu biasanya di atas dan akar itu di bawah. Tapi kalau di sini kita akarnya di atas dan daunnya di bawah. Karena kopi muncul 2 kali di sini, untuk transaksi 2 ada kopi, maka yang dari awalnya 1 ini menjadi 2. Bisa. Dari yang awalnya 1 jadi 2, karena tadi kopi muncul 2 kali. Kita update count, kita tambah. Selanjutnya pada transaksi 3 itu ada kopi, roti, donat, dan roti. Nah,
Jadi dia punya node baru yang namanya tuh dari donat ke roti pada transaksi ini. Kopi, donat, roti. Masuk roti R1. Nah, di sini karena kopi dilewati 3 kali dan donat dilewati 2 kali, maka nilainya berubah jadi 2. Kita update count dan kopi menjadi 3. Selanjutnya itu ada donat dan teh. Kita bikin not baru nih, karena awalnya itu urutnya nggak langsung ke kopi. Donat dan teh. Selanjutnya pada transaksi 5 itu ada kopi, donat, roti, dan teh. Karena kopi masuk lagi, maka kita harus menambah update count dari ini yang tadi yang 3. Sebentar. Menjadi dari donatnya itu 2, sekarang menjadi 3. Sekarang menjadi 3. Dan roti yang tadinya 1 update lagi menjadi 2. Setelah itu masuk ke teh, di bawah ya ada teh. Teh muncul 1 kali. Nah, setelah kita bangun FP3, kalau mungkin untuk kita sebagai orang informatika nggak terlalu perlu lah buat dilanjutin, buat nentuin node linknya. Tapi kalau ada emang disuruh bikin node link ke depannya, kita coba gini. Bisa digeser dulu. Oke, node link itu nanti bakal seperti ini. Kita coba. Kita coba pindahkan ke atas, samping transaksi. Oke. Jadi berhubungan kayak bakal ada tanda tambah, titik-titik, tunjuk-tunjuk. Kopi, dari kopi karena kopi cuma 1. Terus ada kopi roti. Dari donat. Sebentar ya. Dari donat kita masuk ya. Dari donat kita masuk ke D. Nanti akan ada panah kayak gini. Selanjutnya dari kopi, kalau masih ada donat lagi, node linknya bakal nyambung ke donat lagi. Kopi, dari kopi dia bakal nentuin ke kopi. Ini teorinya ya, ini mesin yang nentuin nanti ya, kalau dari kita ya nggak terlalu paham. Jadi kalau emang semisal ada bermasalah kayak tiba-tiba ini kok donat jadi supportnya muncul cuma 3 kali, ya ini karena nyatanya seperti ini teman-teman. Jadi inilah permodelan node link ya, kira-kira seperti itu. Setelah kita lakukan bangun FP3 yang ini nih, selanjutnya kita butuh yang namanya itu conditional FP3. Kayak dari jalurnya kayak gimana. Ini kita coba contohin yang buat ngitung roti ya.
roti tadi ada di sini, di R yang ini, dan di sini. Nah, kita coba hitung roti. Ada 2 jalur nih. Yang pertama, dari gambar ini kita punya 2 jalur roti. Yang pertama itu dia 0, dari 0. Yang pertama dia itu lewat jalur ke kopi yang muncul sekali. Selanjutnya itu baru ke roti. Kita baca itu ke kopi, roti. Selanjutnya kita masuk ke jalur kedua. Nih, dari sini kita kan belajar kopi, donat, baru ke baru masuk ke roti. Nah, itu jalur pertama. Dari jalur kedua itu dari kopi langsung ke roti. Kopi langsung ke roti. Ini jalur yang ini. Jalur yang ini nih. Dan jalur yang ini dan yang ini. Kita bisa ini rotinya untuk dari kopinya itu naik menjadi 2. Selanjutnya ada kopi, donat, dan roti lagi. Kopi, donatnya update jadi 2, kopi naik jadi 3, roti naik jadi 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah di sini kita dapat yang pertama tuh dari beberapa jalur itu tuh kita temuin frekuensi patternnya tuh untuk yang kondisional terutama buat roti itu ada kopi, roti, donat, roti, kopi, donat, dan roti. Nah, ini tujuannya buat apa? Jadi misalnya kita punya coffee shop atau punya supermarket lah, itu tuh nanti buat dari knowledge yang diambil di sini itu tuh kopi bisa ditaruh berdekatan dengan donat atau roti supaya dari pelanggan itu memang langsung ngambil, awalnya mereka sebelumnya itu nggak pengen buat beli roti nih, cuman karena berdekatan mereka jadi kepengen. Itulah tujuannya market basket analysis. Di sini saya menjelaskan yang FP3. Ini hanya untuk roti. Oke, hanya sekian penjelasan dari saya. Lucio. Sampai